Malam itu, Semarang terasa lembab dan pengap. Angin dari arah pelabuhan hanya membawa bau asin yang menusuk, seolah menambah sesak dada Rumiani. Lampu ruang tamu masih menyala. Tirainya terbuka setengah. Jam dinding berdetak terlalu keras, menandai waktu yang seharusnya sudah lama terlewat untuk pulang. Pintu terbuka dengan bunyi kasar. Syafi'i berdiri di ambang. Wajahnya merah, nafasnya berat. Kemeja yang biasa ia lipat rapi, kini kusut, seperti hatinya yang porak-poranda. "Ngapain kamu di sana?" Suaranya pecah, bukan karena marah semata, tapi karena tak percaya. Rumiani menoleh, wajahnya pucat. Riasan panggung masih melekat, tapi matanya kosong. Ia tahu malam ini tak bisa lagi ditunda. Bau tanah basah dari tubuhnya belum sepenuhnya hilang, seperti sisa-sisa gunung yang masih menempel di kulit. "Mas, aku bisa jelasin," ucapnya lirih. Syafi'i melangkah masuk, menutup pintu dengan hentakan. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah Rumiani. "Jelasin apa? Aku lihat sendiri. Kamu kira aku buta? Gunung itu, tempat yang orang-orang tak berani datangi. Kamu kesana dengan orang lain?" Rumiani menelan ludah. Di kepalanya, bayangan malam tadi masih berkelebat. Kabut tebal, bau kembang, dan bisikan yang tak pernah benar-benar hilang. Ia memejamkan mata sejenak sebelum akhirnya duduk di kursi kayu yang berderit pelan. "Aku kesana bukan buat senang-senang, Mas. Aku terpaksa," katanya. "Terpaksa?" Syafi'i tertawa pendek, pahit. "Terpaksa mengkhianati rumah tangga kita?" Rumiani mendongak. Air matanya jatuh tanpa suara. "Mas, kita sudah lama hidup susah, utang di mana-mana, obat ibu, biaya hidup, semua numpuk. Aku MC, tapi job gak tentu. Kamu sakit waktu itu, ingat, aku kehabisan jalan." Nama gunung itu akhirnya keluar dari mulut Rumiani. Lirih namun jelas. Gunung Keramat yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya Roro Kembang Sore. Sosok yang hanya berani disebut orang-orang dengan suara pelan, seakan takut ia mendengar. Syafi'i terdiam, matanya memerah. Bukan karena mengerti, tapi karena luka yang terlalu dalam. "Jadi kamu benar-benar percaya hal begituan?" "Aku gak percaya, Mas, awalnya. Tapi waktu aku sudah di ujung, orang-orang itu datang. Mas Heru, budeku, mereka bilang ini satu-satunya jalan," jawab Rumiani. Syafi'i berjalan mondar-mandir. Lantai dingin seperti menusuk telapak kakinya, tapi tak sebanding dengan rasa sakit di dadanya. "Jalan yang harus dibayar dengan tubuhmu?" Rumiani mengangguk pelan. "Aku tahu ini salah, tapi aku cuma mikir satu. Kita bisa hidup, Devi bisa sekolah. Kamu gak perlu lagi kerja sambil nahan sakit, Mas." Nama anak mereka membuat Syafi'i berhenti. Bahunya turun, seolah ada beban besar yang tiba-tiba menekan. Ia duduk di sofa, wajahnya tertutup kedua tangan. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" katanya parau. "Bukan soal uang, tapi kamu melangkah sejauh itu tanpa bilang aku." Rumiani bangkit, mendekat, tapi Syafi'i mundur setapak. Jarak kecil itu terasa seperti jurang. "Aku takut, Mas. Takut kamu melarang. Takut kita tetap miskin. Aku cuma pengen semua ini selesai." Di luar, anjing menyalak panjang. Suaranya menggema, membuat bulu kuduk Rumiani meremang. Seakan ada sesuatu yang ikut mendengarkan pertengkaran mereka dari balik gelap. Syafi'i menatap istrinya lama. Wajah yang dulu ia kenal lembut, kini tampak asing. "Kamu sadar gak? Yang kamu lakukan bukan cuma urusan kamu sendiri. Ini urusan rumah tangga, urusan iman." "Aku sadar, Mas. Makanya aku mau berhenti, Mas. Aku mau keluar dari semua ini, Mas." "Kamu pikir semudah itu, Rom?" Syafi'i berdiri lagi. Suaranya meninggi. "Perkara seperti ini ada harganya, dan aku gak mau jadi bagian dari dosa itu."
Kata-kata itu seperti palu. Rumiani terduduk kembali. Tangisnya pecah, memenuhi ruang tamu yang sempit. Di antara isaknya, ia mencoba meraih tangan Syafi'i, tapi kembali ditolak. "Malam ini aku tidur di luar," kata Syafi'i dingin. "Aku butuh waktu. Jangan sentuh aku dulu." Ia mengambil jaket, lalu berhenti di depan pintu. Tanpa menoleh, ia berkata, "Apapun alasanmu, ini tetap pengkhianatan." Pintu tertutup, bunyi kuncinya berputar, terdengar seperti akhir dari sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Rumiani tinggal sendiri, ditemani lampu redup dan detak jam yang semakin nyaring. Di sudut ruang, bayangan bergerak samar, seolah menari mengikuti cahaya. Rumiani menunduk, menutup wajahnya. Di dadanya, rasa takut bercampur penyesalan. Ia tahu, malam ini bukan sekedar pertengkaran suami istri. Ini awal dari tagihan yang lebih kejam, tagihan yang tak mengenal belas kasihan. Waktu itu, segalanya terasa runtuh perlahan, tanpa suara, tapi menghimpit. Syafi'i jatuh sakit, hampir bersamaan dengan Ibu Rumiani. Bukan sakit biasa kala itu, badannya melemah, nafasnya pendek-pendek, dan wajahnya tak lagi menyimpan warna. Rumah kecil mereka di pinggiran Semarang mendadak berubah jadi ruang tunggu penderitaan, tempat harapan seringkali datang hanya untuk pergi lagi. Syafi'i yang biasanya kuat dan jarang mengeluh, saat itu lebih sering terbaring, batuknya kering, kadang berdarah di ujung ludah. Untuk berdiri saja perlu waktu. Sementara itu, Ibu Rumiani di kampung juga terbaring, sakit menahun yang tak jelas ujungnya. Obat jalan terus, biaya tak pernah berhenti. Setiap kali telepon dari kampung berdering, dada Rumiani selalu berdebar, takut mendengar kabar terburuk. Mau tak mau, Rumiani menjadi tulang punggung keluarga. Ia yang mengatur segalanya, uang rumah, dan urusan rumah sakit. Tapi apa daya, pekerjaan hanya pembawa acara hajatan, MC. Kadang ada panggilan, kadang berminggu-minggu sunyi. Suaranya mungkin renyah, bahagia, pembawaannya ramah, tapi itu tak menjamin nasi selalu ada di meja. Hari-hari Rumiani diisi dengan menunggu telepon. Setiap bunyi nada dering membuatnya berharap, lalu kecewa saat ternyata hanya pesan promosi atau salah sambung. Kalender di dinding penuh coretan tanggal kosong. Bulan berganti, tapi jumlah job tak juga bertambah. Bahkan beberapa langganan lama mulai jarang memanggil. Katanya sekarang banyak MC muda, lebih segar, lebih murah. Uang simpanan menipis. Satu persatu perhiasan kecil Rumiani dijual. Cincin kawin dilepas paling akhir, itu pun dengan tangan gemetar. Ia pulang dari pegadaian dengan mata sembab, menyembunyikan jari kosongnya dari Syafi'i. Ia tak mau menambah beban pikiran suaminya yang sudah sakit. Utang mulai menumpuk. Dari warung depan rumah, dari koperasi bank pelecet, dari tetangga yang dulu sering memuji suaranya saat memandu acara. Awalnya masih ramah, lama-lama nada mereka berubah. Senyum diganti tatapan menghitung. Rumiani hafal benar cara orang memandang ketika kepercayaan mulai habis. Setiap malam, ia menghitung uang di atas tikar ruang tengah. Lembarannya semakin sedikit. Kadang ia tertidur dengan mata terbuka, memandangi langit-langit rumah yang kusam. Bertanya dalam hati, sampai kapan hidup begini? Di sudut rumah, Syafi'i sering terbangun karena batuk, membuat Rumiani segera bangkit, menepuk punggungnya, meski hatinya sendiri sedang runtuh. "Maaf, aku belum bisa bantu banyak," Syafi'i pernah berkata lirih suatu malam. Kalimat itu justru membuat Rumiani ingin menangis. Ia tak pernah menyalahkan suaminya. Penyakit bukan pilihan, tapi kenyataan tetap harus dihadapi. Tekanan datang bertubi-tubi. Tagihan listrik menunggak, hampir dicabut. Air hampir diputus. Dari kampung, adiknya menelpon, minta bantuan untuk biaya ibu. Rumiani hanya bisa mengangguk, padahal tidak ada lagi yang bisa dijual. Suaranya tetap tenang di telepon, tapi setelahnya ia duduk lama di dapur, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Di titik itu, putus asa mulai berbisik,
Bukan suara keras, tapi halus, pelan, menyelinap di sela-sela doa. Rumiani mulai merasa usahanya sia-sia. Bekerja jujur tak juga mengangkat mereka. Ia sudah mencoba segalanya. Pinjam sana-sini, mengencangkan ikat pinggang, bahkan menjual harga diri dengan terus tersenyum di depan orang-orang yang menagih. Job semakin sepi. 1 bulan penuh nyaris tanpa panggilan. Rumiani hanya duduk di rumah, membersihkan mikrofon yang tak lagi dipakai, menyetrika kebaya yang tetap tergantung rapi. Bau kain itu justru membuat dadanya sesak. Ia rindu berdiri di pelaminan orang, membawakan acara bahagia, meski hatinya sendiri hancur. Di tengah kelelahan itu, Rumiani mulai sering melamun. Pikirannya jauh, melayang kemana-mana. Ia merasa seperti orang yang sedang berjalan di lorong panjang tanpa ujung. Doa-doanya terasa menggantung, tak pernah benar-benar jatuh ke bumi. Ia tidak tahu saat itu bahwa keputusasaan sering kali membuka pintu-pintu yang seharusnya tetap tertutup. Yang ia tahu hanya satu, ia lelah menjadi kuat, lelah menahan semuanya sendiri. Dan ketika harapan pada cara biasa mulai mati, Rumiani tanpa sadar sedang berdiri di ambang pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Telepon itu datang di sore yang mendung, ketika Rumiani sedang duduk di lantai dapur, memandangi panci kosong di atas kompor. Air hujan menetes pelan dari talang. Suaranya seperti hitungan waktu yang tak pernah berhenti. Ponsel tuanya bergetar cukup lama sebelum akhirnya ia angkat. Seakan ragu menerima kabar apa lagi yang akan menambah sesak dadanya. "Assalamualaikum, Dok." Suara di seberang terdengar familiar. "Waalaikumsalam." Rumiani langsung duduk tegak. "Mas Heru?" "Iya, kabarmu piye? Kok suaramu kayak orang habis nangis?" Pertanyaan itu sederhana, tapi justru membuat pertahanan Rumiani runtuh. Ia menarik nafas panjang, mencoba tertawa kecil yang terdengar palsu. "Iya begini mas, masih hidup, masih usaha." Mas Heru terdiam sejenak, seperti sedang menimbang sesuatu. Mereka memang jarang berkomunikasi, tapi sejak kecil Mas Heru dikenal paling perhatian di antara keluarga besar. Ia sepupu tua yang sering pulang kampung, tahu banyak cerita yang jarang dibicarakan terang-terangan. "Safi piye? Kok kemarin katanya sakit?" tanya Mas Heru pelan. "Itulah celahnya." Rumiani mulai bercerita, awalnya singkat, lalu mengalir tanpa bisa ditahan, tentang Syafi'i yang belum pulih benar, tentang ibunya di kampung, tentang utang yang seperti benang kusut. Ia tidak menangis keras, hanya suara yang bergetar, seperti orang yang sudah terlalu capek untuk menjerit. Mas Heru mendengarkan tanpa memotong. Di akhir cerita, ia menghela nafas panjang. "Kowe kuat, Duk. Tapi orang sekuat apapun ada batasnya." Tidak lama kemudian, suara lain menyela dari seberang. Lebih tua, lebih dalam. "Itu Rumiani ya?" Rumiani langsung mengenali suara itu. "Bude Ningrum?" "Iya, Nduk," jawabnya lembut. "Aku dengar ceritamu dari Heru. Hati Bude rasanya ikut nyeri." Kalimat itu terasa hangat, berbeda dari suara penagih utang atau tetangga yang pura-pura iba. Rumiani menunduk. Jari-jarinya mencengkeram kain daster. "Maaf Bude, aku malah ngerepotin." "Bukan ngerepotin," sahut Bude Ningrum. "Cuma kadang hidup memang butuh jalan lain." Kata-kata itu menggantung. Rumiani diam, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Ia sudah lama mendengar bisik-bisik tentang budenya, tentang orang-orang yang datang malam-malam, tentang doa-doa yang tak biasa. Tapi selama ini, Rumiani memilih tak bertanya. "Kalau kamu mau," lanjut Bude Ningrum hati-hati, "datanglah ke sini. Kita ngobrol langsung. Ada ikhtiar yang mungkin bisa meringankan bebanmu." Rumiani menutup mata. Kata ikhtiar itu terdengar samar, ambigu, bukan seperti kerja keras yang ia kenal. Bukan pula doa yang biasa ia panjatkan. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Mas Heru menimpali. "Tenang, Duk, gak ada paksaan."
Tapi daripada kamu tercekek terus di kota, mending dipikirkan. Malam itu Rumiani tidak langsung menjawab. Ia menutup telepon dengan janji akan memberi kabar. Lama ia duduk di ruang tengah, menatap Sapii yang tertidur lemah di kamar. Nafas suaminya tersengal, seperti orang yang kehabisan udara. Bahkan dalam mimpi, hatinya mencelos. 2 hari kemudian, dengan alasan menjenguk saudara, Rumiani berpamitan. Ia membawa tas kecil, beberapa potong pakaian, dan harapan yang entah harus disebut apa. Perjalanan keluar kota terasa sunyi. Jendela bus menampilkan pemandangan sawah dan hutan yang berganti-ganti, seolah ia sedang meninggalkan satu hidup menuju hidup lain yang belum ia kenal. Rumiani disambut Mas Heru di terminal kecil. Senyumnya hangat, tapi matanya tampak waspada. "Kamu kelihatan kurusan," katanya sambil membantu membawa tas. Rumah Budeningrum berada agak jauh dari keramaian, di pinggir desa yang dikelilingi kebun dan pepohonan tua. Begitu masuk, Rumiani mencium bau kembang dan asap dupa yang tipis. Rumah itu bersih, rapi, tapi terasa sunyi dengan cara yang aneh. Malamnya, mereka berbincang panjang. Budeningrum tidak langsung bicara soal apapun. Ia bertanya tentang hidup Rumiani, tentang kesabarannya, tentang sejauh mana ia sanggup menanggung resiko demi keluar dari kesulitan. Setiap pertanyaan terasa seperti ujian. "Kita tidak bisa menipu alam, Dok," kata Budeningrum akhirnya. "Kalau mau minta lebih, harus siap memberi." Rumiani mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Keesokan malam, mereka berangkat. Mobil melaju menembus jalan sempit menuju sebuah gunung yang namanya jarang disebut orang dengan suara keras. Kabut turun lebih cepat dari seharusnya. Udara dingin menusuk tulang. Di sana, Rumiani pertama kali merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Di kaki gunung, seorang dukun juru kunci sudah menunggu. Wajahnya tak jelas terlihat di bawah cahaya lampu minyak. Tak banyak kata yang diucapkan, hanya isyarat tangan, langkah pelan, dan doa yang dibaca setengah berbisik. Rumiani mengikuti mereka mendaki. Jantungnya berdebar tak karuan. Di benaknya terlintas nama yang sejak tadi ia hindari, Roro Kembang Sore, sosok yang diyakini menjadi penunggu tempat itu. Malam itu, di bawah langit gelap dan pepohonan yang seolah mengawasi, Rumiani sadar satu hal. Begitu ia melangkah lebih jauh, tak ada lagi jalan pulang yang benar-benar sama. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Gunung keramat yang mereka datangi seolah menutup diri, hanya menyisakan jalur sempit yang diterangi lampu minyak. Rumiani berjalan di belakang Budeningrum. Langkahnya ragu, nafasnya tertahan. Bau tanah basah bercampur kembang setaman menusuk hidung, membuat kepalanya pening. Di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon tua, sang dukun menghentikan langkah. Ia menggelar kain putih di atas tanah, menyusun sesaji satu persatu dengan tangan yang tenang, seakan sedang menata makan malam biasa. 7 macam kembang diletakkan melingkar. Di tengahnya, kendi kecil berisi cairan gelap. Rumiani tahu, itu bukan air biasa. "Duduk," kata dukun singkat. Rumiani menuruti. Lututnya gemetar. Budeningrum berdiri di sampingnya. Wajahnya datar, tak menunjukkan ragu. Mas Heru memilih menjauh, berdiri di balik bayangan pohon, seolah tak sanggup menyaksikan apa yang akan terjadi. Dukun itu mulai berbicara. Suaranya pelan, tapi setiap kata terasa menekan dada. Ia menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi, bukan dengan nada mengancam, melainkan seperti orang yang sedang membaca aturan lama yang tak bisa ditawar. Rumiani mendengarkan, wajahnya memucat sedikit demi sedikit. Syarat itu terdengar tak masuk akal bagi akalnya yang masih berpegangan pada nalar manusia. Ia diminta menyerahkan sesuatu yang paling dijaga perempuan, kehormatan dan batas dirinya. Bukan sekali, tapi 2 kali. Dilakukan di tempat ini, disaksikan mata yang tak kasat
dan yang kasat. Kalau kamu sanggup, penjaga gunung akan menerima. Kalau tidak, lebih baik pulang sekarang. Nama itu disebut lirih, nyaris berbisik, Roro Kembang Sore. Rumiani menutup mata, dadanya naik turun. Di kepalanya terlintas wajah Sapi yang terbaring lemah. Ibunya di kampung, utang yang menjerat, dan hari-hari tanpa panggilan kerja. Semua itu seperti tumpukan batu di punggungnya. Ia tahu apa yang diminta, bukan perkara kecil. Ini bukan sekedar ritual, ini penyerahan diri. Aku harus bagaimana? Suaranya hampir tak terdengar. Bude Ningrum mendekat, berjongkok di hadapannya. Duk, ini jalan yang berat. Tapi kalau kamu sudah memilih, jangan setengah-setengah. Yang gaib tidak suka keraguan. Kalimat itu dingin, tanpa empati berlebih. Justru itulah yang membuat Rumiani tersadar. Tak ada yang bisa menolongnya, kecuali dirinya sendiri. Ia mengangguk perlahan. Keputusan itu terasa seperti menutup pintu terakhir menuju hidup lamanya. Ritual dimulai dengan menenggak cairan dari kendi. Bau anyir menyergap, membuat perutnya berontak. Dukun menatap tajam, memastikan tak ada yang tumpah. Setelah itu, doa-doa dilantunkan, panjang dan berulang. Angin berputar, daun-daun berdesir, seolah ada yang mendekat tanpa menampakkan wujud. Bagian paling berat tak dijelaskan dengan rinci. Tidak ada deskripsi, tidak ada kata-kata kasar. Hanya jeda panjang di mana Rumiani merasa waktu berhenti. Ia memalingkan wajah ke gelap, menahan air mata, memaksa diri untuk tetap berdiri. Yang ada hanya rasa dingin yang merayap. Perasaan asing seolah tubuhnya bukan miliknya sendiri. Ketika semuanya usai, Rumiani terduduk lemas. Tubuhnya gemetar hebat. Dukun menutup ritual dengan taburan kembang dan mantra penutup. Ini baru permulaan. Kalau tanda-tanda datang, berarti diterima, katanya datar. Bude Ningrum membantu Rumiani berdiri. Ingat, ucapnya pelan, ada kewajiban lanjutan. Setiap sebulan sekali, malam Jumat Pon, 7 macam kembang dan darah ayam cemani. Jangan pernah lalai. Rumiani mengangguk, kepalanya pening. Kata jangan lalai bergema lama di telinganya. Dalam perjalanan pulang, tak ada yang bicara. Mobil melaju menembus kabut, meninggalkan gunung yang kembali sunyi. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi di dada Rumiani, ada sesuatu yang berubah. Rasa hangat aneh menjalar, bercampur takut dan harap. Malam itu ia tidak tidur. Di kamar tamu rumah Bude Ningrum, ia duduk memeluk lutut, menatap lantai. Ia merasa kotor, tapi juga anehnya ringan, seperti orang yang baru saja meletakkan beban berat. Hatinya terbelah dua. Satu bagian ingin lari sejauh-jauhnya, bagian lain berbisik bahwa penderitaan mungkin akan segera berakhir. Ia belum tahu apa hadiah yang dijanjikan. Ia juga belum tahu harga sebenarnya yang kelak harus dibayar. Yang ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Dan setiap Jumat Pon, waktu akan datang menagih tanpa pernah mau menunggu. Perubahan itu datang tanpa aba-aba, seperti hujan deras di tengah kemarau panjang. Rumiani bahkan sempat mengira semuanya hanya kebetulan. Pagi itu, ponselnya berdering sejak subuh. Satu panggilan masuk, lalu disusul pesan, lalu panggilan lain lagi. Semua menanyakan hal yang sama. Kesediaannya menjadi MC. Dalam 1 minggu, jadwalnya penuh, bukan hanya di Semarang, tapi juga di luar kota, Kudus, Solo, Kalongan. Nama Rumiani mendadak sering disebut orang. Katanya pembawaannya teduh, suaranya bikin acara terasa hidup. Ia pulang malam, berangkat pagi, nyaris tak sempat duduk tenang di rumah. Sapi ikut heran. "Lah kok sekarang rame banget jobmu?" tanyanya suatu malam. Rumiani hanya tersenyum, menyembunyikan kegelisahan yang perlahan tumbuh di dadanya. Ia sendiri tak mengerti bagaimana semua ini bisa berubah begitu cepat. Yang jelas, uang mulai datang, bukan receh, bukan sisa-sisa. Suatu malam setelah pulang dari luar kota dengan badan remuk redam, Rumiani membersihkan diri, lalu rebah di kasur tanpa sempat berpikir apapun.
Saat hendak merapikan tempat tidur keesokan paginya, ia mendapati sesuatu yang membuatnya terpaku. Di bawah kolong ranjang, terselip amplop tebal berisi uang. Lembarannya rapi, bersih, berbau kertas baru, aroma parfum bank. Tangannya gemetar saat menghitung. Jumlahnya lebih dari cukup untuk membayar utang bulan itu, bahkan masih sisa banyak. Sejak hari itu, hal serupa terulang. Kadang di dalam lemari, kadang di bawah bantal kecil, kadang di dalam tas yang tak ia buka. Uang selalu datang tanpa suara, tanpa asal-usul. Rumiani tak pernah bertanya, ia hanya menerima, seperti orang kehausan yang akhirnya menemukan mata air. Namun di balik semua kelimpahan itu, tubuhnya mulai kelelahan. Jadwal padat membuatnya sering lupa waktu. Pulang kerja larut malam, bangun dini hari, lalu berangkat lagi. Hari-harinya seperti berlari tanpa henti. Sampai pada satu titik, ia melewatkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terlewat. Malam Jumat Pon itu datang dan pergi tanpa ritual serta sesajen. Awalnya Rumiani tak langsung sadar. Baru keesokan harinya, saat kepalanya berdenyut hebat dan dadanya terasa sesak tanpa sebab, ia teringat darah ayam cemani, 7 macam kembang, dan peringatan Budeningrum. Jangan pernah lalai. Panik menyergap, tangannya gemetar saat menekan nomor Mas Heru. "Mas, aku lupa," ucapnya terbata-bata. Di seberang, suara Mas Heru terdengar berat. Tak ada amarah, tapi justru itu yang membuat Rumiani semakin takut. "Kamu siap kehilangan, Duk?" Kehilangan apa, Mas?" Nafasnya tercekat. "Biasanya yang paling dekat," jawab Mas Heru singkat. Penunggu itu, pemberi kekayaan itu, tidak pernah ambil jauh-jauh. Telepon terputus. Rumiani duduk lemas di lantai. Ia memandang sekeliling rumah. Matanya berhenti pada pintu kamar anaknya. Devi sedang tidur siang waktu itu. Nafasnya teratur, wajahnya polos. Rumiani berlutut, memeluk anaknya erat-erat, menangis tanpa suara. Hari-hari berikutnya berjalan dengan perasaan tak menentu. Rumiani tetap bekerja, tapi senyumnya kaku. Setiap kali meninggalkan rumah, hatinya seperti tertinggal. Ia sering menoleh ke belakang, memastikan Devi baik-baik saja. Sampai suatu sore, tetangga berteriak memanggil namanya. Devi ditemukan terbaring di lantai, tubuhnya dingin, matanya terpejam seperti sedang tidur. Tidak ada luka, tidak ada tanda apapun, hanya diam yang terlalu sunyi untuk anak seusianya. Rumiani menjerit, suaranya pecah, seperti sesuatu dalam dirinya ikut mati. Syafi'i histeris, memeluk tubuh kecil itu sambil berulang kali memanggil nama anaknya. Rumah mendadak penuh orang doa dan tangis. Tapi semua itu tak mengembalikan apapun. Dokter bilang jantungnya berhenti mendadak. Tak ada penjelasan lain. Malam setelah pemakaman, Rumiani duduk sendirian di kamar. Tangannya menggenggam kain kecil milik Devi. Setiap tarikan nafas terasa seperti siksaan. Di kepalanya terngiang satu kalimat Mas Heru yang paling dekat. Ia tahu, ia sadar sepenuhnya, ini bukan musibah biasa. Ini adalah tagihan. Dengan tubuh masih gemetar, Rumiani kembali menghubungi Mas Heru. Suaranya serak, hampir tak terdengar. "Mas, aku siap." Tak ada pertanyaan lanjutan. Mas Heru hanya berkata pelan, "Kalau mau lanjut, harus dari awal lagi." Gunung itu kembali menyambutnya. Kabut masih sama, tanah masih dingin. Tapi kali ini, Rumiani datang dengan jiwa yang sudah retak. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pertanyaan. Ia tahu apa yang diminta. Ia tahu harga yang harus dibayar. Nama itu kembali disebut dalam mantra-mantra malam. Roro Kembang Sore. Dan di antara bau kembang dan tanah basah, Rumiani menyerahkan dirinya sekali lagi. Bukan karena harapan, tapi karena ketakutan. Karena ia sudah terlalu jauh melangkah dan jalan pulang terasa lebih menakutkan daripada terus berjalan ke dalam gelap. Flashback selesai. 6 tahun telah berlalu tanpa terasa. Kembali ke masa kini, seperti air sungai yang mengalir pelan tapi tak pernah berhenti. Rumiani nyaris lupa bagaimana rasanya hidup tanpa rasa takut. Ritual, darah,
ayam cemani, 7 macam kembang, dan malam Jumat Pon telah menjadi bagian dari nafasnya. Sesuatu yang awalnya terasa menjijikan dan menakutkan, kini berubah seperti kewajiban rutin, tak berbeda jauh dengan bekerja atau membayar tagihan. Hidupnya dari luar tampak sempurna. Uang tidak pernah benar-benar habis, rekeningnya selalu terisi. Amplop-amplop berisi uang masih sesekali muncul di tempat-tempat ganjil, meski tak sesering dulu. Job mengalir deras. Rumiani dikenal sebagai MC yang bertuah. Banyak orang percaya jika ia yang membawakan acara, rezeki ikut lancar. Ia sering keluar kota, menginap di hotel, berdiri di gedung-gedung mewah, membawakan pesta pernikahan orang-orang kaya. Syafi'i berubah menjadi suami yang lebih pendiam. Ia tak lagi banyak bertanya. Setelah kematian Devi, ada jarak yang tak pernah benar-benar tertutup. Mereka tinggal serumah, berbicara seperlunya, saling menjaga luka masing-masing. Syafi'i memilih percaya bahwa semua keberuntungan itu datang dari kerja keras Rumiani, bukan dari sesuatu yang tak ingin ia ketahui lebih jauh. Di tahun ke-6 itulah Rumiani hamil. Kabar itu datang seperti cahaya kecil di ujung lorong gelap. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rumiani menangis bukan karena takut, tapi karena harap. Ia memegang perutnya dengan tangan gemetar, merasakan kehidupan kecil tumbuh di dalam dirinya. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih hati-hati, lebih patuh. Ia tak mau kehilangan lagi. Namun justru di saat itulah kelelahan mulai merayap. Tubuh Rumiani tidak sekuat dulu. Mual datang hampir setiap pagi. Jadwal kerja yang padat membuatnya sering pusing dan sulit tidur. Ia mulai menunda-nunda ritual, meyakinkan diri bahwa 1-2 hari tak akan apa-apa. Lagi pula selama ini semuanya berjalan lancar. Kesalahan itu kecil, tapi fatal. Malam Jumat Pon itu jatuh di tengah jadwal luar kota. Rumiani berdiri di panggung hotel besar, mengenakan kebaya indah, memandu acara dengan senyum profesional. Tak seorang pun tahu bahwa di balik senyum itu ada kewajiban yang ia abaikan. Ia baru menyadarinya ketika acara usai, saat ia duduk sendirian di kamar hotel, memandangi kalender di ponselnya. Dadanya berdebar keras. Ia mencoba menenangkan diri. Sekali ini saja, pikirnya, aku sedang hamil, pasti ada pengertian. Tapi yang gaib tak pernah mengenal kata pengertian. Tanda-tanda datang pelan. Mimpi buruk berulang. Dalam tidurnya, Rumiani melihat kabut tebal dan suara perempuan tertawa lirih. Perutnya sering terasa nyeri tanpa sebab. Nafasnya pendek, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Ia menelpon Mas Heru, tapi panggilan itu tak pernah terjawab. Budinengrum pun sulit dihubungi. Rumiani mulai gelisah. Setiap malam ia duduk di tepi ranjang, memegang perutnya, berdoa dengan suara bergetar. Suatu pagi darah mengalir. Awalnya sedikit, Rumiani mengira hanya flek biasa, tapi rasa sakit itu datang seperti pisau yang diputar di dalam perut. Syafi'i membawanya ke rumah sakit dengan wajah panik. Bau antiseptik dan suara langkah kaki perawat bercampur menjadi satu dengan tangis tertahan Rumiani. Dokter keluar dengan wajah serius. Tak banyak kata. Keguguran. Rumiani menatap langit-langit ruang perawatan. Matanya kosong. Ada rasa dingin merayap dari ujung kaki sampai ke tulang belakang. Bukan hanya sedih, tapi takut. Ia tahu ini bukan sekedar musibah medis. Ini pengulangan. Pola yang sama. Harga dari kelalaian. Malamnya saat Syafi'i tertidur kelelahan di kursi, Rumiani menangis dalam diam. Tangannya mengepal, kukunya menancap di telapak. Ia membenci dirinya sendiri, membenci pilihannya. Tapi lebih dari itu, ia membenci kenyataan bahwa ia sudah terlalu dalam. Beberapa hari kemudian, Mas Heru akhirnya datang. Wajahnya lebih tua, matanya lelah. Ia tidak perlu mendengar cerita panjang. Dari tatapan Rumiani saja, ia sudah paham. Di usia 6 tahun, kata Mas Heru pelan, biasanya tuntutannya memang lebih berat. Jadi aku harus bagaimana? Tanya Rumiani lirih. Mas Heru menunduk. Kamu tahu jawabannya. Gunung itu kembali menjadi saksi.
Untuk kesekian kalinya, Rumiani melangkah di tanah basah yang sama, di bawah langit yang sama. Kabut menyelimuti segalanya, seperti menutup rasa malu dan putus asa yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Nama itu kembali dibisikkan dalam doa dan mantra, Roro Kembang Sore. Rumiani menjalani semuanya tanpa air mata. Tubuhnya bergerak, tapi jiwanya terasa jauh, seperti sedang menonton dirinya sendiri dari kejauhan. Ia tidak lagi berharap bahagia. Yang ia inginkan hanya satu, jangan ada lagi yang diambil. Namun di dasar hatinya, ada suara kecil yang terus bertanya, sampai kapan semua ini harus dibayar? Dan apakah masih ada sisa hidup yang benar-benar miliknya? Malam itu hujan turun tanpa jeda, seperti ingin menghapus jejak 6 tahun yang kelam. Sapii berdiri di ruang tengah. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Di hadapannya Rumiani duduk tertunduk. Kedua tangannya saling menggenggam, menunggu badai yang sejak lama ia tahu akan datang. "Aku sudah tahu semuanya, Rum," kata Sapii akhirnya. Suaranya tenang, tapi justru itu yang membuat Rumiani gemetar. "Mas Heru datang," dia cerita, "dari awal sampai akhir." Rumiani mengangkat wajahnya, matanya sembab, bibirnya bergetar. Ia tak menyangkal, tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua kebohongan runtuh dalam satu malam. "Kamu sadar gak apa yang kamu lakukan?" Suara Sapii meninggi. "Bukan cuma soal pesugihan, tapi kamu tidur dengan laki-laki lain berkali-kali. Itu pengkhianatan." "Aku kan terpaksa, Mas." Rumiani mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. "Aku cuma mau kita hidup. Aku cuma mau keluar dari kemiskinan. Kamu masih ingat kan, Mas? Kamu sakit waktu itu. Gak ada uang pemasukan. Aku gak ada job." Sapii tertawa pendek, pahit. "Keluar dari kemiskinan dengan cara menjual diri ke iblis?" Nama itu tak diucapkan, tapi Rumiani tahu siapa yang dimaksud. Roro Kembang Sore. Sosok yang selama ini ia sembah dalam diam, kini terasa menjijikan dan memalukan. "Aku gak sanggup nerima ini," lanjut Sapii. "Aku laki-laki, aku suami, dan aku dikhianati di rumahku sendiri." Rumiani jatuh berlutut, tangisnya pecah, keras, tanpa sisa harga diri. "Mas, aku salah, aku dosa, tapi tolong jangan tinggalkan aku." Sapii memalingkan wajah. Air matanya sendiri jatuh, tapi ia menghapusnya kasar. "Aku talak kamu." Kalimat itu singkat, tapi dampaknya seperti petir di dalam dada Rumiani. Dunia yang ia bangun dengan dosa runtuh seketika. Sapii pergi malam itu juga, meninggalkan rumah yang mendadak terasa asing dan kosong. Hari-hari setelahnya berjalan seperti mimpi buruk tanpa akhir. Rumiani berhenti menjalankan ritual. Tidak ada lagi darah ayam cemani, tidak ada lagi 7 macam kembang, tidak ada lagi malam Jumat Pon yang penuh ketegangan. Ia memilih berhenti sepenuhnya, meski rasa takut masih menempel di kulitnya. Dan benar saja, semuanya berubah. Uang tak lagi datang, lemari kosong, kotak di bawah tempat tidur hanya berisi debu. Rekening menipis dengan cepat. Job yang dulu berderet kini menghilang satu persatu. Telepon yang biasanya berdering sejak pagi kini sunyi. Nama Rumiani perlahan dilupakan orang. Tubuhnya pun ikut runtuh. Ia sering demam, batuk berkepanjangan, pusing tanpa sebab. Berat badannya turun drastis. Wajahnya tirus, matanya cekung. Orang-orang yang bertemu dengannya nyaris tak mengenali sosok MC kondang terkenal yang dulu selalu tampil rapi dan bercahaya di acara korporat dan acara pernikahan orang-orang sugih. Dokter hanya bisa memberi obat penahan. Penyakitnya tak jelas, seperti menggerogoti dari dalam tanpa nama. Setiap malam, Rumiani menggigil, bukan hanya karena sakit, tapi karena penyesalan yang tak pernah tidur. Di titik terendah itu, Rumiani akhirnya bersujud, bukan pada penunggu gunung, bukan pada kekuatan gelap, tapi pada Tuhan yang selama ini ia tinggalkan. Ia menangis di atas sajadah, memohon ampun dengan suara yang nyaris habis. Ia mengaku salah, mengaku hina, mengaku serakah. Tak ada lagi permintaan kaya atau yang bahagia. Yang ia minta hanya satu, diberi kesempatan menebus dosa sebelum ajal datang. Hari-hari taubat itu berat,
Tidak ada keajaiban, tidak ada kesembuhan instan. Tubuhnya tetap sakit, hidupnya tetap sederhana, bahkan miskin. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rumiani tidur tanpa mimpi buruk. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan kabut dan tawa lirih di telinga. Ia bertahan dengan sisa tenaga, dengan sisa iman. Sapi tak pernah kembali. Rumiani menerima itu sebagai bagian dari hukuman dunia. Ia tak menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Dalam sepi, ia belajar satu hal. Rezeki yang datang dengan jalan kotor akan pergi membawa luka yang lebih kotor. Pada akhirnya Rumiani tidak mati karena pesugihan, tapi ia hidup dengan tubuh yang rusak dan jiwa yang penuh bekas luka. Namun di balik semua penderitaan itu, ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan saat bergelimang uang. Jalan pintas menuju kekayaan selalu menuntut harga yang paling mahal. Apa yang didapat dengan melanggar batas iman akan dibayar dengan kehilangan yang tak tergantikan. Dan ketika manusia memilih gelap, jangan pernah heran jika cahaya perlahan pergi. Hidup boleh susah, tapi jangan pernah menggadaikan jiwa. Karena harta bisa dicari, tubuh bisa disembuhkan, tapi iman sekali rusak tak selalu bisa kembali utuh. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Fakta secara pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Tetap di Fakta Sejarah.